Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maria Ulfat Wisafarani dengan NIM 2005520 dari kelas 2 APG PAUD. Di sini saya akan menjelaskan roadmap mengenai materi pemenuhan hak dan perlindungan anak usia dini. Ya, ini roadmap-nya. Jadi di pertemuan 9 ada penyelenggaraan perlindungan hak anak, di pertemuan 10 ada Lembaga Nasional Perlindungan Hak Anak, dan pertemuan 11 ada Lembaga Internasional Perlindungan Hak Anak, pertemuan 12 ada pelanggaran hak anak dalam keluarga, pertemuan 13 ada pelanggaran hak anak dalam masyarakat dan negara, dan di pertemuan 14 ada perlindungan hak anak atas kesehatan dan ancaman gizi buruk. Ini yang pertama di pertemuan 9, yaitu penyelenggaraan perlindungan hak anak. Jadi di pertemuan ini kami disuguhkan video konferensi mengenai advokasi kebijakan perlindungan anak di daerah dan partisipasi masyarakat dalam perlindungan anak. Salah satu hal yang dijelaskan dalam konferensi tersebut yaitu mengenai lingkungan anak yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan. Jadi di lingkungan sekolah, kurikulum harus sesuai dengan usia perkembangan anak. Di lingkungan keluarga, ayah, ibu, dan orang dewasa di sekitarnya harus memberikan contoh perilaku dan stimulus yang baik. Serta di lingkungan masyarakat, tetangga juga harus memberikan dan mencontohkan perlakuan yang baik terhadap anak. Jadi ketiga lingkungan ini sangat berpengaruh untuk perkembangan anak jadi lebih baik. Lalu pertemuan selanjutnya yaitu ada Lembaga Nasional Perlindungan Hak Anak. Jadi di sini kami disuguhkan mengenai video pembelajaran hak dan kewajiban anak di rumah. Jadi hak anak saat di rumah yaitu mendapatkan makan dan minum, mendapat perlindungan dan keamanan, mendapat kesejahteraan hidup, dan mendapat bimbingan belajar. Sedangkan kewajiban anak saat di rumah yaitu membantu menjaga kebersihan rumah, patuh terhadap nasihat orang tua, saling menghormati, menyayangi, dan menghargai, dan mengerjakan pekerjaan rumah. Jadi di samping anak menuntut haknya, anak juga harus menjalankan kewajibannya saat di rumah. Selanjutnya yaitu ada materi mengenai Lembaga Internasional Perlindungan Anak, mengenai upaya perlindungan hak dan kewajiban anak. Jadi, ada lembaga internasional yaitu UNICEF yang berfungsi untuk membangun sistem perlindungan anak yang komprehensif secara nasional dengan cara melindungi anak dari kekerasan, pelecehan, penelantaran, dan eksploitasi. Yang kedua yaitu adanya konvensi PBB yang mengatur hal yang harus dijalankan negara agar anak dapat tumbuh sehat, bersekolah, dilindungi, didengar pendapatnya, dan diperlakukan dengan adil. Lalu di Indonesia sendiri yaitu ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yaitu mengenai perlindungan anak di Indonesia. Selanjutnya yaitu ada materi mengenai pelanggaran hak anak dalam keluarga. Jadi di sini kami disuguhkan mengenai video tentang rumah anak untuk korban kekerasan. Rumah anak tersebut bernama Rumah Ramah Anak Busaina yang terletak di Lampung. Rumah ini menampung anak yang merupakan korban kekerasan. Jadi program rumah anak ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yaitu hak untuk memperoleh kehidupan, terhindar dari kekerasan, dan mendapat kesejahteraan. Selanjutnya yaitu ada materi mengenai pelanggaran hak anak dalam masyarakat dan negara. Salah satu penyebabnya yaitu kurangnya kesadaran dan perhatian mengenai perlindungan anak. Contoh kasusnya yaitu anak yang dieksploitasi menjadi PSK di daerah DKI Jakarta. Peran pemerintah dalam kasus ini yaitu anak diserahkan ke Kementerian Sosial untuk ditindaklanjuti, sedangkan pihak tersangkanya atau bosnya itu terjerat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 serta pasal 296 dan 506 KUHP. Selanjutnya yaitu perlindungan hak anak atas kesehatan dan ancaman gizi buruk. Jadi gizi buruk sendiri merupakan kondisi yang terjadi karena kekurangan atau kelebihan gizi. Sedangkan stunting merupakan gangguan tumbuh kembang anak yang salah satunya diakibatkan karena gizi buruk. Nah, salah satu ciri stunting ini yaitu kondisi perkembangan anak tidak sesuai dengan usianya. Jadi sebelum COVID-19 melanda di Indonesia, kasus gizi buruk dan stunting ini sudah banyak ya terjadi di Indonesia. Terlebih lagi sekarang
Situasi pandemi, kasus gizi buruk dan stunting ini meningkat. Jadi upaya pemerintah dalam menindaklanjuti kasus ini yaitu dengan cara memberikan kebijakan, advokasi, koordinasi, dan bantuan teknis untuk memperluas cakupan dan kualitas layanan gizi yang didukung oleh UNICEF. Nah, demikian yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.